Ya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sistem saraf yang akan dijelaskan oleh Kak Adriansyah Alfarisi. Dengan begini saya serahkan kepada moderator. Halo, terima kasih Rehan atas waktu dan tempatnya. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini Rian akan membahas tentang sistem saraf nih. Nah, bagaimana cara sistem saraf itu bekerja dan lain-lainnya. Mungkin ada banyak dari kita yang belum tahu ya. Jadi Rian, apa sudah siap untuk mempresentasikan PPT-mu, materimu? Siap. Halo Rian. Halo. Ya, halo Mal. Halo Rian. Ya, halo. Are you ready? Oke, bisa. Oke. Siap. Waktu dan tempat aku persilahkan ya. Semangat Rian. Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada meeting kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf dan bagaimana cara kerjanya. Jadi, apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti beraktivitas, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, seperti mata, telinga, dan organ lainnya, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu, memproses informasi tersebut, serta memicu reaksi seperti membuat otot Anda bergerak, merasakan sakit, atau bernapas. Dalam menjalankan kerjanya tersebut, sistem saraf terbagi menjadi dua struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh Anda. Adapun saraf tepi terbagi ke dalam dua susunan besar, yaitu saraf somatik dan otonom. Bagian sistem saraf untuk pertama yaitu otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau meninges dan dikelilingi oleh carian cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya, dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Yang ketiga, sel saraf atau neutron. Fungsi sel saraf atau neutron adalah mengantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu neuron sensorik,
yang membawa pesan ke saraf pusat, neutron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, serta interneuron yang mengantarkan pesan di antara neutron sensorik dan motorik di saraf pusat. Setiap neutron atau sel saraf tersebut terdiri dari 3 bagian atau struktur dasar. Anatomi neutron tersebut yaitu badan sel yang memiliki inti, dendrit yang berbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel, dan ketiga, akson yaitu bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Akson umumnya dikelilingi oleh mielin, yaitu lapisan padat berlemak yang melindungi saraf dan membantu pesan untuk keluar. Pada saraf tepi, mielin ini diproduksi oleh sel Schwann. Sel-sel saraf ini dapat ditemukan di seluruh tubuh dan berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan respons dan tindakan fisik. Dilansir dari National Institutes of Health, diperkirakan terdapat sekitar 100 miliar neutron di otak. Sel saraf ini termasuk dengan 12 pasang saraf kranial, 31 pasang saraf tulang belakang, dan di bagian lainnya. Lalu kita masuk ke fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf, secara umum sistem saraf pada manusia memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut adalah mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh, fungsi sensorik, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang, yaitu fungsi integrasi. Dan keempat, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat, atau sebutannya fungsi motorik. Masing-masing struktur sistem saraf, yaitu saraf pusat dan tepi, menjalankan fungsi yang berbeda. Ya, jadi yang pertama sistem saraf pusat, yaitu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respons tubuh. Informasi atau rangsangan ini termasuk yang berkaitan dengan gerakan seperti berbicara atau berjalan, atau gerakan tak sadar seperti bernapas dan berkedip. Ini juga termasuk bentuk informasi lainnya, seperti pikiran, persepsi, dan emosi manusia. Yang kedua, sistem saraf tepi. Fungsinya secara garis besar, saraf tepi adalah menghubungkan merespon sistem saraf pusat ke organ tubuh manusia dan bagian lainnya di tubuh Anda. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak. Masing-masing susunan saraf tepi, yaitu somatik dan otonom, memiliki fungsi yang berbeda. Fungsinya yang berbeda adalah yang pertama yaitu sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar memengaruhi respons tubuh seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu, saraf somatik juga membawa respons keluar dari otak untuk menghasilkan respons berupa gerakan. Jadi, ini ada contoh semisal kalian memegang termos panas, terus saraf sensorik mengirim pesan kepada otak bahwa itu adalah hawa panas. Lalu sensor motorik mengirim pesan dari otak ke tangan untuk melepas atau menarik tangan dari termos panas tersebut. Dan kedua yaitu sistem saraf otonom. Sebaliknya, sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang Anda lakukan secara tak sadar atau tanpa perlu memikirkannya. Sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas, seperti bernapas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh. Ada dua bagian dari saraf ini, yang pertama, sistem simpatik. Sistem ini mengatur respons perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri Anda. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Jadi semisal ada rasa takut atau cemas, kan itu nanti badan kalian jadi terasa jantungnya berdetak lebih kencang, aliran darah cepat, dan pupil membesar. Itu jadi tanda kalau kalian lagi waspada dan respons mungkin akan menjadi lebih cepat.
Dan kedua yaitu sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri Anda. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi normal. Oke, terima kasih untuk perhatiannya, dan sekarang untuk sesi pertanyaan akan saya kembalikan kepada Malika. Waduh, terima kasih ya Rian atas materinya. Jadi kita hari ini dapat ilmu baru nih, ada tentang sistem saraf, fungsi-fungsinya, bagian-bagiannya, dan cara kerjanya. Nah, jika dari para partisipan ini ada yang ingin bertanya atau ada pertanyaan, silahkan raise your hand or just drop your question in the chat section. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Faiza. Permisi Kak, untuk pertanyaannya, apa perbedaan saraf sensorik dan saraf motorik? Silahkan Dian untuk menjawab. Oke, baik. Untuk pertanyaannya, perbedaan saraf sensorik dan motorik. Jadi, saraf sensorik itu adalah saraf yang memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls dari alat indera menuju ke otak. Sedangkan motorik itu memiliki fungsi untuk membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor atau otot atau kelenjar dalam tubuh. Jadi itu perbedaannya dari awalnya ya, pesan. Jadi yang bekerja pertama itu si sensorik dahulu untuk memberi pesan ke otak keadaannya di sekitarnya. Lalu sensor motorik itu untuk menggerakkan anggota tubuh kita agar bereaksi seperti apa yang seharusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Apa sudah paham? Baik. Terima kasih Rian atas jawabannya. Apa Faiza ada pertanyaan lain? Atau dari partisipan lain ada yang ingin bertanya? Oke, karena sepertinya tidak ada pertanyaan lain, sepertinya kita harus mengakhiri sesi meeting kali ini, pada hari ini. Oh, ada pertanyaan dari Mem Gati. Penyakit saraf apa yang paling sering menyerang? Halo Rian, ada pertanyaan dari Mem Gati nih. Penyakit saraf apa yang paling sering menyerang? Silahkan dijawab Rian. Oke, untuk pertanyaannya, penyakit saraf yang paling sering menyerang itu penyakit stroke. Jadi ini penyakit yang dimana sepertinya menurut saya menghentikan kerja saraf, dan ini merupakan penyakit terbesar di dunia termasuk di Indonesia. Sekiranya seperti itu. Penyebabnya apa? Oke, untuk penyebabnya biasanya itu makanannya ya yang kurang, atau mungkin kondisi lingkungannya yang tidak mendukung, seperti ada orang yang merokok di sembarang
di sekitar kita atau yang biasa disebut perokok pasif ya berarti kitanya. Dan mungkin untuk makanan ini tentang stroke. Jadi ya begitu ya, penyebabnya mungkin gara-gara pemilihan makanan yang terlalu sembarang dan lingkungan yang tidak mendukung. Oke, terima kasih Rian atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lain? Sepertinya sekian karena tidak ada pertanyaan lainnya. Mari kita akhiri sesi meeting kali ini. Selanjutnya akan saya serahkan pada host untuk mengakhiri sesi meeting kali ini. Namigati, you may unmute yourself. Apakah sudah ada 30 menit ini? Oh iya, belum ada ya. Yeah, so we should discuss the material and at least for 30 minutes. Okay, so I have more question. Is Parkinson, apakah penyakit Parkinson itu termasuk penyakit saraf? Parkinson. Iya, untuk Parkinson juga termasuk penyakit saraf, Mem. Itu penyakit Parkinson itu adalah gangguan ketika sel-sel saraf tidak menghasilkan cukup dopamin, yaitu bahan kimia yang sangat penting untuk kelancaran kontrol otot dan gerakan. Itu seperti apa penyakitnya? Menurut saya ya Parkinson, dari apa yang saya dengar, jadi itu kayak mengulangi gerakan ya. Jadi semisal ada kebiasaan kaki digerakkan saat mengerjakan kerja atau gimana, itu kakinya itu setelah bekerja kakinya itu bergerak terus, men. Oke gitu, oke. Terus kalau saraf kejepit itu maksudnya seperti apa ya? Rian tahukah? Bisa dijelaskan? Mana, Mem? Saraf kejepit. Saraf kejepit itu seperti apa? Kayak penyebabnya, gejalanya, terus cara mengobatinya harusnya bagaimana prosedurnya? Untuk saraf kejepit itu berarti seperti keseleo ya, atau semisal saat olahraga belum pemanasan atau stretching jadi kejepit gitu ya, Mem. Beda kali otot sama saraf. Ayo. Oh, salah ya. Ya. Mungkin ada yang bisa bantu Agneta atau Rehan? Kan banyak tuh orang menderita saraf kejepit. Tadi Rian tahu nggak sih saraf itu letaknya di mana aja? Saraf itu ada di otak, ada di hampir seluruh badan kita, Mem, di seluruh anggota tubuh kita. Tapi untuk pusat kontrolnya? Iya, untuk pusat kontrol di otak, Mem, dan juga sumsum tulang belakang. Nah, itu dia. Kalau kebanyakan banyak saraf kejepit itu adalah ketika ada sebuah trauma atau kecelakaan atau benturan yang terjadi pada tadi tulang belakang, bisa tulang ekor, tulang belakang dan seluruh anggotanya ya, termasuk leher sama tulang ekor. Kemudian yang kedua di otak. Nah, kalau saraf kejepit itu biasanya kejepitnya bukan karena melintir olahraga, enggak, tapi karena susunan
tulang belakangnya itu bisa jadi bantalannya bergeser atau ruangnya menyempit atau dia melengkung. Nah, maka syarafnya itu jadi terjepit. Padahal di situ kan pusat kontrol. Maka dari itu ada beberapa trauma yang efeknya itu bisa ke banyak hal. Misalnya kayak yang pasti kalian udah pernah dengar kalau orang jatuh terduduk dan mencederai tulang ekor itu bisa buta ataupun lumpuh, ya kan? Karena di situ dia bisa mematikan syaraf untuk menggerakkan anggota tubuh. Maka dari itu pusat syaraf di tulang belakang itu harus pada posisi yang benar, posisi lurus. Kalau misalnya terjadi saraf kejepit, biasanya bisa melakukan terapi, fisioterapi untuk meluruskan bagian yang bengkok. Atau kalau misalnya sudah sangat tidak mampu untuk di fisioterapi, biasanya operasi dan itu benar-benar langsung dikasih bantalan logam atau seperti itu supaya memberikan ruang untuk si syaraf itu. Dan jangan salah ya, kalau namanya penyakit syaraf itu enggak selalu yang separah seperti itu. Bahkan ketika kamu lama-lama pegang handphone, tiba-tiba tanganmu ngerasa kebas atau ngerasa kayak kesemutan, itu juga mulai ciri-ciri penyakit syaraf. Itu karena kalian kurang vitamin B, ya vitamin B atau vitamin neurotropik yang lain. Dan harus seperti itu, tidak boleh diabaikan. Jadi asupan vitamin B harus cukup. Terus kemudian untuk orang-orang yang memiliki penyakit lain bawaan seperti penyakit diabetes, itu biasanya kalau diabetes itu atau asam urat itu bisa mempengaruhi sistem syaraf ya. Jadi memang banyak hal sistem syaraf, penyakit syaraf ya. Nah, tapi salah satu yang sering terjadi itu tadi. Oke, itu saja tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Agneta. Halo, Ma'am. Iya. Ini udah mau diakhiri, Ma'am. Maaf, tadi aku jadi nggak fokus. Gitu. Nggak apa-apa, adiknya ya. Iya, sudah, boleh. Iya. Ngomong-ngomong, ini masalah stroke tuh, jadi diskusi dulu ya. Aku tuh dulu kan pernah kan waktu pergi gitu kayak ada tuh orang tuh tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Jadi nggak ada apa-apa, dia tiba-tiba jatuh terus kayak orang-orang di sekitar tuh tolong, terus tuh kayak mau ada yang nolongin, terus tuh kayak orang-orang di sekitar tuh bilang itu tuh jangan tolongin, itu gejala stroke. Itu benar nggak sih kalau tiba-tiba jatuh? Iya, katanya memang gitu ya, nggak boleh langsung ditolongin karena bisa jadi ada pembuluh yang berhenti. Kalau misalnya kita salah menggerakkan, pembuluhnya bisa pecah. Nah, kalau stroke itu sebenarnya bukan ke syaraf dulu, ke pembuluh darah dulu kan. Nah, baru ke syaraf itu sebagai akibatnya kayak gitu. Ketika pembuluh darah, misalnya pembuluh darah otak bagian mana yang bengkak gitu kan, yang clogging itu berarti berhenti kan dia. Itu sebelah mana dan ternyata kebetulan di wilayah itu adalah wilayah menggerakkan tangan misalnya. Maka tangannya jadi lumpuh atau wilayah mana? Wilayah bicara misalnya. Jadi dia jadi nggak bisa bicara kayak gitu. Kalau orang yang tahu itu tenaga medis itu justru malah bagian yang clogging itu ditusuk pakai jarum entah pakai pisau supaya bisa keluar aliran darahnya. Tapi kita orang awam kan nggak tahu. Memang kalau orang stroke, kalau misalnya dia posisinya enggak pingsan atau posisinya masih sadar, itu ditunggu sampai dia bergerak sendiri. Seperti itu. Terus yang paling benar ya, panggil bantuan medis. Kayak gitu. Karena kita takutnya mencederai malahan ya, tambah parah. Itu juga sebenarnya kita itu perlu belajar P3K.
hal-hal yang bisa membantu kita, bahkan bisa saving life gitu, bisa apa namanya, menyelamatkan nyawa gitu, sesuatu yang simple. Contoh, kalau kalian tersedak, anak ataupun orang dewasa tersedak bisa meninggal loh kalau tidak dapat bantuan segera. Padahal simpel kan, hanya tersedak. Karena tersedak itu ketika di jalan nafasnya ketutup, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kan ada prosedur itu, prosedur untuk tersedak. Ketika kamu sendirian ataupun ketika kamu mau nolongin orang yang sedang tersedak. Nah, mulai dari menepuk punggung, kalau tepuk punggung nggak bisa keluar, itu perut harus di apa namanya istilahnya, di sendal kayak gitu, didorong tapi sambil ada hentakan kayak gitu. Nah, kalau sendiri kan susah, ada prosedurnya, kayak kamu nyari kursi atau meja supaya dadamu itu bisa kamu taruh di situ, dan gimana kamu harus mendorong, harus menepuk. Nah, kayak gitu. Terus bantuan pertama ketika ada yang bagian tubuh yang tertancap, benda tajam, kayak gitu. Dimana itu nggak boleh dicabut, ya kan? Kalau dicabut malah nanti akan banyak pembuluh darah yang terbuka kayak gitu. Nah, itu tuh basic seperti itu sebenarnya perlu. Kalau di luar negeri, anak SD, SMP itu diajarin kayak gitu. Benar-benar sebagai basic life skill. Nah, harusnya kita juga punya mungkin ya, supaya kita nggak salah penanganan. Itu sih Agneta, sepengetahuan saya. Oke, terima kasih Namigati atas ilmunya. Terima kasih juga Rian atas materinya. Mungkin karena sudah selesai, sudah sampai sini saja sesi kali ini. Mungkin kita udah dapat materi banyak-banyak ilmu baru nih ya dari Namigati, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh partisipan, dan dari materinya Rian. Terima kasih semuanya. Jangan lupa mengisi link presensinya, jangan lupa ya. Selanjutnya akan saya serahkan pada host agar bisa diakhiri meetingnya. Halo Raihan. Ya, hostnya Bisa udah diakhiri. dipindah ke Kak Adrian. Enggak, maksudnya kan kamu hostnya kan? Aku moderator, kamu hostnya. Oh, Ditutup aja acaranya. kalau gitu saya akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.